karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Katakan semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari katakan bersama, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, hidup kami karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita belajar lagu ini, katakan semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Buka hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama
memuji dan menyembah Tuhan. hamba yang benar. Katakan, ku datang ke dalam hadirat-Mu, ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku datang ke hadirat-Mu Tuhan, ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah
Sekali lagi mulia namamu Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah bagi kami, menguduskan kami Tuhan, menyucikan kami umat-Mu di tempat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami mohon agar Tuhan memberikan kepada benua Afrika pada hari ini hujan yang secukupnya, sehingga benua Afrika terhindar dari bencana kelaparan. Kami juga mohon berikan kepada Indonesia hujan yang secukupnya, hujan yang tidak mengakibatkan banjir, tanah longsor, atau bencana lainnya. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus, nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai menjadi manusia yang bisa diandalkan. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Kolose. Kita akan baca pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini, Kolose pasal 4, ayat yang ke-7. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Di sini Rasul Paulus memakai 3 istilah untuk menggambarkan peranan Tikhikus bagi dirinya. Yang pertama, Tikhikus adalah saudara yang kekasih. Yang kedua, Tikhikus adalah hamba yang setia. Dan yang ketiga, Tikhikus adalah kawan pelayan dalam Tuhan. Pada umumnya, ini juga peranan kita terhadap sesama. Bagi beberapa orang, kita adalah saudara. Bagi yang lain, kita adalah hamba atau pegawai. Dan bagi yang lain lagi, kita adalah kawan. Hari ini, dari teladan Tikhikus, mari kita belajar bagaimana semestinya kita bersikap sebagai hamba atau bawahan, pegawai atau karyawan, dan sebagainya. Sebagai hamba atau bawahan, Tikhikus adalah hamba yang setia. Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita apa artinya menjadi hamba yang setia. Yang pertama, seorang hamba yang setia melakukan apa yang ditugaskan. Kita baca dalam firman Allah. Tuhan Yesus berkata, "Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang." Jadi menurut Tuhan Yesus, menjadi hamba yang setia berarti melakukan apa yang disuruh oleh atasan, pimpinan, atau majikannya. Firman Allah mengingatkan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Ciri seorang hamba yang setia adalah orang yang mentaati tuannya dalam segala hal. Artinya selama perintah tuannya tidak bertentangan dengan firman Allah, dia akan melakukannya dengan tulus hati karena takut akan Tuhan dan akan melakukan tugasnya tanpa harus diawasi oleh atasan, pimpinan, atau majikannya. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang, baik diawasi maupun tidak diawasi." Menjadi hamba yang setia berarti kita melakukan apa yang disuruh dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menjadi hamba yang setia berarti melakukan apa yang disuruh karena ingin mendapat upah dari Tuhan, bukan sekedar upah dari manusia. Salah satu contoh hamba yang setia dalam Alkitab adalah Yusuf, cucu Abraham. Mengenai Yusuf, firman Allah mencatat bagaimana kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Yusuf akan mengerjakan apa yang disuruh
Yusuf tak perlu diawasi untuk mengerjakan apa yang disuruh. Yusuf mengerjakan apa yang disuruh dengan segenap hati. Hasil kerja Yusuf dapat diterima baik dari segi mutu maupun dari segi waktu. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan akan menjadi hamba yang setia, yang akan mengerjakan apa yang disuruh tanpa perlu diawasi, dan Anda akan mengerjakan apa yang disuruh dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, dan akan melakukan usaha yang terbaik agar hasil kerja Anda dapat diterima baik dari segi mutu maupun waktu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Rasul Paulus menyebut Tikhikus sebagai hamba yang setia karena Tikhikus adalah orang yang dapat diandalkan. Tikhikus sudah membuktikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kepada gereja di Efesus, Rasul Paulus berkata, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Zaman dahulu belum ada email atau surat elektronik, belum ada SMS, belum ada WhatsApp, belum ada Telegram, belum ada telepon, atau semua kemudahan yang dinikmati oleh manusia modern. Zaman dahulu, pesan-pesan harus disampaikan lewat surat tertulis atau pesan lisan melalui orang-orang yang dapat dipercaya akan menyampaikannya dengan benar. Tikhikus adalah orang yang dipilih oleh Rasul Paulus untuk menyampaikan suratnya kepada gereja di Efesus dan menyampaikan pesan-pesan lisan lainnya. Begitu pula ketika Rasul Paulus membutuhkan orang untuk menyampaikan suratnya kepada gereja di Kolose dan menyampaikan pesan-pesan lisan lainnya, kembali Tikhikus yang dipilih oleh Rasul Paulus untuk menyampaikannya. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Firman Allah berkata, seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Bila gigi yang berlubang dikasih cuka, tentu sakit. Begitu pula bila mata dikasih asap, tentu pedih. Begitulah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Sebaliknya, seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Firman Allah berkata, siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai setiap orang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bebal berarti sukar mengerti. Bebal berarti tidak cepat menanggapi sesuatu. Bebal berarti bodoh. Maksudnya, kita tidak bisa sembarangan mempekerjakan orang. Kita juga tidak bisa sembarangan melibatkan orang dalam pelayanan. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Statistik yang menakutkan di gereja-gereja di Amerika Serikat sekarang ini, 1 dari setiap 5 pengerja di gereja kemungkinan adalah seorang pedofil
atau pemangsa yang mencabuli anak-anak. Kita harus pastikan bahwa orang-orang yang dilibatkan dalam pelayanan adalah orang-orang yang sudah membuktikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Rasul Paulus berkata, "Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan." Tikhikus adalah hamba yang setia karena ia sudah membuktikan dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya dalam soal uang. Tuhan Yesus berkata, "Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Mamon yang tidak jujur adalah istilah orang Yahudi zaman dahulu untuk menyebut uang. Maksudnya, orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan biasanya tidak bisa dipercaya juga dalam hal-hal yang lain. Tuhan Yesus berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita harus pilih salah satu kepada siapa kita mau mengabdi, kepada Allah atau kepada mamon atau uang. Tidak bisa dua-duanya sekaligus, harus pilih salah satu. Atau kita menjadi hamba Allah atau kita menjadi hamba uang. Tidak bisa sekaligus, tetapi harus pilih salah satu. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bila kita tidak bisa dipercaya dengan uang perusahaan, uang orang lain, uang organisasi, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita uang untuk kita miliki sendiri. Bila kita tidak bisa dipercaya dengan rumah orang lain yang kita sewa atau kontrak atau pinjam, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita rumah untuk kita miliki sendiri. Bila kita tidak bisa dipercaya dengan mobil orang lain milik perusahaan atau yang kita sewa, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita mobil untuk kita miliki sendiri. Bila kita tidak bisa dipercaya dengan buku orang lain yang kita pinjam atau sewa, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita buku untuk kita miliki sendiri. Bila kita tidak bisa dipercaya sebagai pembantu orang lain, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita jabatan untuk kita miliki sendiri. Bila kita tidak bisa dipercaya dengan milik orang lain, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita milik untuk kita miliki sendiri. Dan sebagainya. Tikhikus adalah hamba yang setia karena dia adalah seorang yang bisa dipercaya dengan uang. Kita baca dalam firman Allah, sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia, yaitu Rasul Paulus, hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Saat ini Rasul Paulus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem
untuk menyampaikan sumbangan kasih dari gereja-gereja di Eropa dan gereja-gereja di provinsi Asia Kekaisaran Romawi, untuk saudara-saudara di Yerusalem yang menderita karena bala kelaparan yang melanda daerah itu. Dan Tikhikus adalah salah satu utusan dari gereja-gereja di provinsi Asia untuk mendampingi Rasul Paulus dalam menyampaikan sumbangan uang ini. Orang yang ditugaskan untuk menyampaikan uang biasanya adalah orang yang bisa dipercaya. Kita melihat di sini bagaimana Tikhikus adalah salah seorang yang dipercaya oleh gereja-gereja di provinsi Asia Kekaisaran Romawi untuk menyampaikan uang sumbangan mereka untuk gereja di Yerusalem. Tikhikus adalah orang yang bisa dipercaya dengan uang sumbangan orang lain. Bila ini menjadi keputusan Anda bertekad untuk menjadi orang yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya dengan uang, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Besar dan mulia segala pekerjaanmu. Katakan, Kau Tuhan Allah Maha Kuasa, luhur dan mulia, luhur dan mulia, rancangan dan kehendak-Mu. katakan Kau Raja, Kau Raja segala raja. bagi rajaku, Bagi rajaku yang duduk di atas tahta, anak domba, bagi anak domba segala pujian. Dalam kemuliaan memerintah selamanya.
esok. Hidup jadi berakisar, dia hidup. Rajaku, Bagi Rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan memerintah selamanya. berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. bagi Rajaku, Bagi Rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan memerintah selamanya. berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. sekali lagi katakan bagi Rajaku, Bagi Rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan memerintah selamanya. berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. mari kita sembah Raja, kami menyembah Tuhan, mari kita angkat suara kita, kita menyembah Dia. Katakan Kau Allah yang perkasa, Kau bangkit dari pengampunan, Kau memegang kunci kerajaan maut ya Bapa. Kami bersyukur Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Jika kata terima kasih Tuhan, karena Engkau hidup sebagai punya hadiah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau lapang harapan, Kau lapang harapan kami ya Bapa. Jika kata variasi, kata mari kita sembah Dia. Mari kita angkat suara kita, kita puji namanya. Mari kita tinggikan Dia. Engkau yang bertata Tuhan, Engkau yang bertata selama-lamanya. Yesus, namanya atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang mulia. Jika kata kami mau menyembah ya Raja, kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Jika kata terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Raja yang mulia, ajaib, perkasa. Kami sembah Raja kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Jika kata para penyasan, terima kasih Yesus, terima
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralaba sadator yalaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba sadator yalaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi hamba yang setia, yang akan mengerjakan apa yang disuruh tanpa perlu diawasi. Tolong kami Tuhan untuk mengerjakan apa yang disuruh dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, dan akan melakukan usaha yang terbaik agar hasil kerja kami dapat diterima baik dari segi mutu maupun waktu. Tolong kami Tuhan untuk menjadi hamba yang setia, yang dapat diandalkan hasil kerjanya, sehingga orang yang menyuruh kami tidak usah lagi mencampuri apa yang ditugaskan kepada kami, sebab hasil kerja kami dapat diandalkan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi hamba yang setia, yang dapat dipercaya dengan uang, bahkan uang orang lain. Irialamo kakaralaba sadator yalaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkat tangan saudara sekarang ini. Kami berdoa Tuhan, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit, sembuhkan setiap jiwa dan roh yang sakit, sembuhkan setiap hati yang terluka. Adakan mujizat kesembuhan ya Bapa, adakan juga mujizat keuangan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak-Mu. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong menyelesaikannya sampai tuntas. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga kami mohon Tuhan selesaikan. Kami mohon agar rumah tangga anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari Tuhan pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu, anak-anak yang sedang bersekolah atau sedang kuliah. Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan keinginannya. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, yaitu sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan.
yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patungmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patungmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patungmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patungmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jangan
jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidup